Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adla Fariha dari kelompok 6 kelas 11 PPLG 3. Di sini saya akan membuat video revisi untuk mapel PPL dan menjelaskan 5 diagram untuk perancangan sistem toko online, mulai dari DFD level 0 dan level 1, use case diagram, activity diagram, hingga kelas diagram dan juga flowchart. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada DFD level 0. Pada DFD ini, sistem berinteraksi dengan 3 entitas yaitu user, penjual, dan admin. User mengirimkan permintaan berupa mencari barang, sistem kemudian mengembalikan informasi barang atau memberikan barang sesuai kebutuhan user. Penjual menerima permintaan informasi dari sistem dan memberikan data barang yang akan disampaikan kembali ke user. Admin mengirimkan data ke sistem dan sistem memproses data tersebut. Jadi, level 0 ini memperlihatkan alur utama pertukaran data antara user, penjual, admin, dan sistem toko online. Lanjut ke DFD level 1. Pada DFD level 1, proses dalam sistem dipecah menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada 1.1 pengecekan barang. User mengirimkan permintaan mencari barang. Kemudian, sistem mengecek ketersediaan barang dan mengirimkan data barang ke proses selanjutnya. Lanjut ke 1.2 yaitu verifikasi pemesanan. Sistem menerima data pelanggan dan data barang. Kemudian di sini dilakukan verifikasi sebelum pesanan diproses. Laporan pemesanan kemudian dikirimkan ke admin. Lalu proses yang ketiga yaitu 1.3 adalah proses bayar. Setelah pemesanan diverifikasi, data pemesanan masuk ke pembayaran. Output dari proses pembayaran berupa data transaksi dan laporan pemesanan kembali ke admin. Jadi, pada DFD level 1 ini menunjukkan detail bagaimana pemesanan diolah dari pengecekan hingga pembayaran. Lanjut, yang ketiga itu ada use case diagram. Use case diagram dibagi menjadi 2 aktor utama yaitu admin dengan user. Di sini, aktor berupa user dapat melakukan register dan login, lihat jenis barang, mencari barang, melakukan checkout atau transaksi. Kemudian aktor admin dapat mengakses lebih luas yaitu login dan register, mengelola data barang seperti menambah, mengupdate, dan menghapus barang. Kemudian juga bisa mengelola transaksi dan melihat laporan penjualan. Terakhir, admin juga bisa mengelola user. Use case ini menggambarkan fungsi apa saja yang bisa dilakukan masing-masing aktor pada sistem toko online. Yang keempat ada activity diagram. Activity diagram menjelaskan alur aktivitas mulai dari user hingga sistem. Yang pertama, user melakukan proses register dan login. Kedua, setelah berhasil masuk, user diarahkan ke dashboard. Kemudian yang ketiga, user memilih produk. Lanjut, sistem melakukan pengecekan ketersediaan stok. Jika tidak tersedia, kembali ke proses memilih produk. Jika tersedia, sistem akan menampilkan barang. Yang kelima, user melanjutkan ke proses pemesanan yang kemudian diproses oleh sistem. Terakhir, user melakukan pembayaran dan aktivitas selesai. Activity diagram menampilkan alur nyata yang dijalankan user pada sistem. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram di sini terdiri dari 3 kelas utama yaitu data user, data barang, dan data transaksi. Pada data user dapat menyimpan atribut seperti username, nama lengkap, dan jenis kelamin, memiliki fungsi login dan registrasi. Relasinya, satu user dapat membuat banyak transaksi. Kemudian, pada kelas barang dapat menyimpan seperti kode barang, nama barang, harga, dan stok, memiliki operasi tambah barang dan update barang. Kemudian relasinya, satu barang dapat muncul di banyak transaksi. Dan yang ketiga yaitu kelas data transaksi.
dapat mencatat kode transaksi, kode barang, nama pembeli, jumlah, dan harga total. Memiliki fungsi buat transaksi dan hitung total. Terhubung ke user dan barang dengan relasi banyak ke satu. Kelas diagram ini menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas dalam sistem toko online. Yang terakhir yaitu flowchart. Flowchart ini menjelaskan alur pengguna saat mengakses sistem. Proses dimulai dari membuka website, kemudian sistem memeriksa apakah pengguna sudah login. Jika belum, pengguna diarahkan untuk melakukan registrasi. Jika sudah login, pengguna dapat masuk ke dashboard dan dapat mencari barang, memilih barang, dan melakukan transaksi. Setelah seluruh proses selesai, pengguna melakukan logout dan alur pun berakhir. Nah, demikian pemaparan mengenai revisi diagram sistem toko online mulai dari DFD level 0, level 1, use case diagram, activity diagram, kelas diagram, dan flowchart. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai alur dan struktur sistem yang saya buat. Sekian dan mohon maaf dari saya apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was there